Mau apa mereka berdua? Nah, akan kumulai. Iya. Ayo, pegangan padaku. Oh iya. Paman, apa kau baik-baik saja? Jangan panggil aku paman. Panggil aku Leorio. Dalam perjalanan menuju Dore tahun ini, sepertinya aku tidak merasa bosan. Selamat tinggal, Pulau Kujira. Sepuluh ribu satu. 10.000. Badannya sebesar itu, tapi bisa mabuk laut. Memalukan sekali. Setiap tahun juga begini. Sebelum sampai ke Pulau Dore, sudah tak ada lagi yang bisa dimuntahkan karena tubuhnya hanya tinggal tulang. Kali ini beberapa orang saja yang bisa bertahan. Menurut pengamatanku, orang yang terlihat kuat adalah... Hei Bung, bisakah kau ambil ini? Ayo terus. Aku bertahan pada dia. Ayo terus. Oh, hebat juga kau. Sudah cukup, Katsu. Turunlah. Ayo turun dari kapal ini. Tapi... Tapi, tolong, jangan. Lakukan. Lempar. Semua orang yang telah naik kapal ini harus mengikuti apa yang kukatakan. Semua orang yang tidak kusukai akan kukeluarkan dari sini. Ingat itu. Padahal kami kan sudah baik. Dapat. Dapat. Nah, kau berhasil memancing ikan yang besar. Apalagi yang kau pancing itu adalah ikan terbang yang sudah jarang terlihat. Iya, di Pulau Kujira aku juga jarang melihat ikan ini. Angin tak berembus sedikit pun. Kalau seperti ini, kapan kita bisa sampai di Pulau Dore ya?
Sebentar lagi akan ada badai. Yang benar saja, ombak sedikit pun tak ada. Angin tidak berhembus sama sekali. Lalu banyak kriak kecil di laut. Burung camar juga sudah saling memperingatkan. Burung camar katamu? Memangnya kau tahu bahasa burung? Iya, walaupun tidak semuanya. Kau ingin membohongiku ya? Nah, kalau tak salah kau naik dari Pulau Kujira ya? Apa pekerjaan ayahmu? Orang hunter. Meskipun aku hanya mengenalnya lewat foto. Tapi aku sangat menghormatinya. Begitu ya? Jadi ayahmu juga hunter? Nah, Ada apa? sebesar apa badainya dan kapan datangnya? Burung camar mengatakan kalau badainya lumayan besar. Lalu dengan laju seperti ini, datangnya 2 jam lagi. Padahal sudah sekian lama aku bekerja sebagai nakoda. Tapi kau adalah orang kedua yang bisa memperkirakan badai seperti itu. Orang kedua? Semuanya, turunkan layar. Tika, cepat. Awas, nanti jatuh. Begini. Hati-hati ya. Maaf, tanganku sedikit licin. Wah, enak saja bilang. Terlalu cepat 10 tahun kalau mau mengujiku dengan benda seperti ini. Sepertinya tahun ini pesertanya cukup kuat. Apa itu? Apa ya? Itu adalah api Saint Elmo. Itu api Saint Elmo. Saat di atas tiang kapal ada awan yang bermuatan listrik tinggi. Maka muatan listrik statis yang ada di ujung tiang akan menjadi sangat besar dan menyebabkan fenomena timbulnya cahaya yang disebut api Saint Elmo. Begitu ya? Akhirnya kau buka mulut juga ya. Tapi ternyata yang keluar adalah penjelasan yang lengkap seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang telah melihat api Saint Elmo tidak akan bisa pulang dalam keadaan hidup. Itu juga sangat menarik. Sebentar lagi badai besar akan datang. Tampaknya tahun ini aku akan bisa berjumpa dengan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa sebagai hunter. Selamat datang. Nakoda, ada air masuk dari lambung kapal. Hah? Sumbat saja dengan orang-orang yang tak berguna yang ada di situ. Baiklah, Pak. Gelombang besar datang, kita terbang. Terbang!
Memalukan. Padahal lemah begini, tapi mau mengikuti ujian jadi hunter. Minumlah air ini dan kunyah rumputnya. Pasti akan baikan. Sepertinya hanya 3 orang saja. Ikan paus di laut seakan memanggilku. Kau ingin tanya nama kami, ha? Benar. Namaku Gon. Namaku Kurapika. Namaku adalah Leorio. Gon, Kurapika, Leorio. Lalu, kenapa kalian ingin menjadi hunter? Hei, jangan seenaknya saja tanya begitu. Ini bukan tes wawancara. Sudah, cepat jawab. Apa katamu? Karena hunter adalah pekerjaan ayahku. Jadi aku ingin mencobanya agar tahu pekerjaan seperti apa. Hei, jangan seenaknya menjawab. Sekarang aku sedang bicara dengan kakek ini. Menjawab alasan saja kan tidak apa-apa. Aku tidak mau. Pokoknya aku tak akan beritahu. Kau tahu, aku adalah tipe orang yang tak akan berbuat sesuatu yang tak kuinginkan. Kau sama denganku, Leorio. Hai, berapa umurmu sekarang? Jangan memanggilku dengan so akrab begitu ya. Berkata bohong untuk menjawab pertanyaan yang tidak disukai itu adalah hal yang mudah. Hah, Tapi menurutku, keserakahan dan kebohongan itu adalah suatu hal yang sangat memalukan juga. panggil aku dengan Kak Leorio. Aku tidak mungkin bisa mengatakan alasanku yang sebenarnya kepada orang yang baru kutemui. Jadi untuk saat ini, aku masih belum bisa menjawab pertanyaan itu. Karena sebenarnya, itu merupakan hal yang sangat pribadi bagiku. Panggil aku dengan sebutan Kak Leorio. Kak Leorio. Yang tidak bisa menjawab pertanyaanku turun dari kapal sekarang juga. Masih belum mengerti. Ujian hunter sudah dimulai sejak kalian menaiki kapal ini. Dia dari asosiasi hunter. Seperti yang kalian ketahui, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi hunter. Tapi tak ada cukup penguji untuk menyeleksi semua orang seperti itu. Karena itulah mereka menyewa orang seperti aku untuk memperkecil jumlah calon peserta. Semua orang yang telah diturunkan dari kapal dan orang-orang lemah ini akan kulaporkan sebagai calon peserta yang telah gugur. Biarpun mereka pergi ke tempat ujian pun, mereka tidak akan dibiarkan masuk. Dan itu berarti penilaianku sangat menentukan. Apakah kalian bisa mengikuti ujian yang utama atau tidak? Hah, apa boleh buat? Akan ku jawab. Sengaja aku ingin jadi hunter karena... Aku orang yang tersisa dari suku Kuruta. Hei, aku kan bicara dengan dia. Keinginanku adalah untuk menjadi blacklist hunter yang bertugas menangkap para penjahat yang sudah menjadi buronan. Alasannya? 4 tahun yang lalu, semua anggota sukuku dibantai. Pelakunya, organisasi pembunuh Gen E Ryodan. Aku ingin menjadi hunter untuk menangkap mereka. Jadi itu alasanmu menjadi hunter? Organisasi Gen E Ryodan adalah organisasi penjahat kelas tinggi. Bahkan hunter yang hebat pun belum bisa melawan mereka. Bisa jadi kau akan mati sia-sia. Aku tidak pernah takut mati. Yang kutakuti adalah kalau kemarahanku pada Gen E Ryodan tidak pernah terlampiaskan. Hah, kau ini memang besar mulut juga ya. Kalau memang cuma ingin balas dendam kan tidak perlu harus jadi hunter segala. Itu adalah pertanyaan yang paling bodoh. Di dunia ini banyak sekali tempat yang tidak bisa dimasuki, informasi yang tidak bisa ditanyakan, dan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan hunter. Iya kan, Leorio? Sudah ku bilang, panggil aku Kak Leorio. Lalu, apa alasanmu, Leorio? Sebenarnya, aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu. Tapi apa boleh buat? Akan ku jawab dengan jujur. Uang. Aku akan jadi hunter untuk mendapatkan banyak uang. Asal ada uang, aku bisa mendapatkan apapun. Rumah yang megah, mobil yang mewah. Kepribadian tidak bisa dibeli dengan uang, Leorio.
Ini sudah yang ketiga kalinya. Ayo keluar. Sepertinya orang dari suku Kuruta memang tidak tahu sopan santun. Tarik kembali ucapanmu, Leorio. Panggil aku Kak Leorio. Ayolah. Itu yang kuinginkan. Hei, kalian! Aku belum selesai bicara. Tunggu! Biarkan saja. Kalau ingin mengenal seseorang, maka akan bisa merasakan kemarahan terhadap sesuatu dari orang itu. Itu adalah kalimat kesukaanku yang diajarkan oleh Bibi Mito. Dan menurutku, alasan kenapa mereka berdua marah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi lebih baik tidak usah dihentikan. Apa? Ada retakan pada tiang utama? Ya, bahaya kalau tidak segera diperbaiki. Kalau kau mau minta maaf sekarang, akan kumaafkan. Leorio. Oh, itu yang harus minta maaf. Sedikit pun aku tidak berniat untuk mengalah. Hebat juga kau. Kau juga. Kazuo, hati-hati! Maaf ya, aku merepotkanmu. Ayo cepat, lebih keras. Pasang layarnya. Tarik ujungnya. Gon, Pasangkan talinya. kenapa kau melakukan hal yang berbahaya? Dekat dengan Itu kencang. berbahaya. Seandainya saja kami tidak menangkapmu, kamu juga bisa ikut tenggelam ke dasar laut. Awas gulungan yang benar. Tapi, kalian menangkapku kan? Ah, Lalu, bagaimana dengan pertarungan kalian? pertarungan. Oh iya, tadi kami sedang bertarung ya. Aku yang akan minta maaf lebih dulu. Maafkan aku ya, Kak Leorio. Ah, jangan begitu. Aku jadi malu. Panggil saja aku Leorio. Kurapika, aku juga minta maaf ya. Tentang semua kata-kata buruk mengenai sukumu. Kalian yang bertiga aku nyatakan lulus. Ah? Benarkah? Ya, aku akan mengantar kalian sampai ke Pulau Dore dengan tanggung jawab. Asik. Tapi bisakah kita sampai di sana sebelum kapal bobrok ini tenggelam? Percayalah pada kalianku. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang
Gejolak